Aduh, di mana-mana nggak ada air. Bagaimana ini? Padahal sudah masuk waktu sholat. Aku butuh air untuk berwudu. Aha, aku tahu. Aku kan bisa tayamum kalau nggak ada air. Tapi, gimana caranya ya? Eits, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Siti Mahmuda dari jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Siliwangi, Bandung. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di video pembelajaran ini kita akan sama-sama belajar mengenai tata cara tayamum. Semoga dengan menyimak video ini, kalian bisa lebih memahami apa itu tayamum, serta bisa mempraktekannya dengan benar. Sebelum kita belajar tata cara tayamum, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu tayamum? Menurut bahasa, tayamum berarti kehendak atau keinginan terhadap sesuatu. Sedangkan, menurut istilah syar'i, tayamum berarti mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang menempel pada telapak tangan dengan niat toharoh. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Dalil mengenai tayamum terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." Sekarang, kita akan membahas tentang syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Apa saja sih hal-hal yang memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum? Syarat yang pertama yaitu telah masuk waktu sholat. Misalnya, ketika seseorang akan melaksanakan sholat asar, maka dia hanya boleh melaksanakan tayamum ketika sudah masuk waktu asar. Jika belum, tayamum yang dia lakukan tidak sah, walaupun cara yang dilakukannya sudah benar. Syarat yang kedua yaitu tidak ada air. Tentu saja, sebelumnya kita harus mencari air terlebih dahulu ketika sudah memasuki waktu sholat. Namun, kita tidak perlu pontang-panting mencari air ke sana ke sini. Asalkan kita yakin bahwa di daerah tersebut tidak ada air, maka syarat ini sudah terpenuhi. Syarat yang ketiga yaitu dalam perjalanan dan kesulitan air. Nah, jika kita dalam perjalanan yang sangat jauh, kemudian sudah masuk waktu sholat dan tidak ada air untuk berwudu, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian, syarat yang keempat yaitu ada alasan untuk tidak menggunakan air. Contohnya seperti sakit, air yang ada tidak cukup, dan lain sebagainya. Nah, jika tidak ada syarat-syarat tersebut, maka tayamum yang dilakukan tidak sah ya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan tayamum, di antaranya yaitu yang pertama, menemukan air. Jika kita sudah melakukan tayamum, kemudian hendak melaksanakan sholat, akan tetapi kita menemukan air, maka tayamum yang kita lakukan sebelumnya batal, dan kita harus menggantinya dengan wudhu. Kemudian yang kedua yaitu perkara yang dapat membatalkan wudhu. Contohnya seperti keluarnya hadas kecil dan hadas besar, seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu murtad atau keluar dari agama Islam.
Itulah beberapa ketentuan yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan tayamum. Jadi, jangan asal tayamum ya. Oke, sekarang kita belajar bagaimana tata cara tayamum. Tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Pertama-tama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama membolehkan menggunakan debu yang ada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Kemudian selanjutnya, disunahkan untuk menghadap kiblat ketika kita melakukan tayamum. Cara yang pertama adalah letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari kedua tangan dirapatkan. Lalu, ketika tangan masih diletakkan di atas debu, bacalah basmalah dan juga niat sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara tayamum yang kedua yaitu mengusap wajah. Usapkan telapak tangan pada seluruh wajah dengan debu yang bersih tersebut. Dan tata cara tayamum yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan. Caranya, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Untuk kali ini jari-jarinya direnggangkan. Lalu, usapkan debu ke tangan kanan dengan tangan kiri. Caranya, usap punggung tangan kanan hingga ke siku. Kemudian, tangan kanan diputar untuk diusapkan juga ke sisi tangan kanan yang lainnya, hingga dipertemukan kembali dengan jempol kiri, mengusap jempol yang kanan. Jangan lupa juga, sela-sela jarinya juga harus diusap. Lakukan hal yang sama pada tangan yang kiri. Kemudian, setelah tayamum, dianjurkan untuk membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, itulah tata cara tayamum yang baik dan benar. Semoga kalian bisa paham dan bisa mempraktekannya ya. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.